Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali kajian ilmiah kita terkait riba yang kita sadur dari kitab Riba Ad-Dararuhu wa Atharuhu fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, karangan Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk pada fasal yang keempat terkait jual beli inah. Apa itu jual beli inah? Beliau menyebutkan di sini ta'riful inah, definisi inah. Jual beli inah adalah an yabi'a syai'an min ghairihi bi thamanin muajjal wa yusallimuhu ila al-mushtari thumma yashtarihi qabla qabdi thamani bi thamani naqdin aqalla min dhalika al-qadar. Jadi bila ada saya kasih ilustrasi bahwa definisi terkait jual beli inah ini adalah si A misalnya membeli barang dari si B, motor mungkin, dengan kredit 7 juta atau 10 juta. Kemudian diterimalah motor itu oleh si A sebagai pembeli. Namun setelah itu motor dijual kembali kepada si B, si penjual pertama, dengan harga tunai 5 juta. Jadi kalau sebelumnya A beli ke B motor tersebut dengan harga 7,5 atau 10 juta misalnya secara kredit. Kemudian setelah terima barang, si A menjual kembali ke si B dengan harga tunai 5 juta. Nah, sehingga hakikatnya adalah yang terjadi tukar menukar uang. 5 juta tunai dengan uang 7,5 juta atau 10 juta tadi secara kredit. Kemudian motor ini sebagai objek apa, Ustadz? Motor ini hanya sebagai hilah. Motor ini hanya sebagai hilah atau kamuflase. Seakan-akan ini adalah jual beli, tapi hakikatnya adalah pertukaran nilai mata uang yang tidak senilai dan juga ada yang tertunda. Baik, kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan di sini beberapa dalil terkait keharaman jual beli seperti ini. Transaksi jual beli dengan skema bai al-inah tadi, jual beli inah ini haram sebagaimana yang disebutkan oleh beliau di sini beberapa riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabaya'tum bil inah, apabila kalian melakukan transaksi jual beli dengan skema inah, wa akhadtum adnab al-baqar, kemudian kalian mengambil cambuk-cambuk pada ekor sapi, wa raditum biz-zar', kemudian kalian ridha dengan pertanian, wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad, sallallahu alaikum dhulla, Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat kalian, menjadikan kalian umat yang terhina, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, dan kehinaan tadi tidak akan Allah cabut kecuali dengan satu syarat, yaitu kalian harus kembali kepada agama kalian. Sehingga beberapa kriteria tadi, yaitu jual beli ina, kemudian ridho dengan peternakan, kemudian sibuk dengan pertanian, kemudian meninggalkan jihad, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepada kita satu kehinaan, dan kehinaan ini tidak akan pernah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali bila kita kembali ke agama. Wa qad dhahaba ila adami jawazi bai'il inah jam'un minal ulama, dan mayoritas ulama itu mengharamkan transaksi jual beli inah seperti ini. Di antara mereka adalah Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad, kemudian ba'du Syafi'iyah dan sebagian ulama Syafi'iyah. Jadi yang pertama tadi Imam Malik, itu imam mazhab Malikiyah.
kemudian Imam Abu Hanifah, imamnya mazhab Hanafiyah, kemudian Imam Ahmad, imamnya mazhab Hanabilah, kemudian ba'du Syafi'iyah, dan sebagian ulama dari mazhab Syafi'iyah. Artinya apa? Ada sebagian ulama mazhab Syafi'iyah ternyata tidak menggolongkan ini pada kategori yang dilarang. Berkata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, berkata Imam Syaukani, salah seorang ulama di Yaman, wa minal ma'lum anna al-'inata 'inda man yasta'miluha innama yusammiha bai'ah. Telah diketahui bahwasanya sebagian orang itu menggunakan atau melekatkan nama pada skema inah ini dengan jual beli. Kata mereka ini adalah jual beli. Wa qad ittafaqa ay al-ba'i wal mushtari, dan keduanya yaitu pelaku akad, pembeli dan penjual itu sepakat ala haqiqati riba as-sarih qabla al-'aqd, bahwasanya transaksi ini hakikatnya adalah riba. Mereka sepakat bahwa ini adalah riba sebenarnya, karena hakikatnya adalah pertukaran uang dengan uang. Thumma ghayyara ismaha ila al-mu'amalati. Kemudian mereka rubah nama ini, dibuat kamuflase. Wa suratuha ila at-tabai' wa surataha ila at-tabayu'i alladhi la qasda lahuma fihi al-battah. Innama huwa hilatun wa makr wa khadi'atun lillah. Kemudian mereka rubah namanya dan juga beberapa skemanya agar nampak seperti jual beli, namun hakikatnya ini adalah hilah wa makr, adalah siasat kemudian kamuflase dari terjadinya transaksi antara uang dengan uang yang berbeda nilainya, kemudian yang diserahkan secara tunai salah satunya dan tunda yang satunya, dan ini masuk dalam kategori pelanggaran dalam transaksi tukar menukar uang. Dalam transaksi tukar menukar uang itu dipersyaratkan harus senilai dan harus tunai. Namun yang terjadi pada transaksi skema bai'ina ini adalah transaksi uang dengan uang, namun nilainya berbeda sebagaimana pada gambaran tadi, ilustrasi tadi. Yang satu memberikan 5 juta secara tunai, satu lagi memberikan 7,5 juta secara kredit. Artinya apa? Ada yang kredit, ada yang tunai, kemudian nilainya ada yang berlebih 2,5 juta. Famin ashalil hiyal ala man arada fi'lahu an yu'tiyahu mathala. Dan diantara skema atau kamuflase yang paling mudah untuk dilakukan itu seperti alfan illa dirhama bismil qard. Jadi mereka memberikan nama 1000 kecuali 1 dirham. Jadi ada penukaran uang 1000 dengan uang 1000 kurang 100, berarti 1000 dengan 900. Kata mereka ini adalah utang piutang. Jadi mereka menamakan ini dengan utang piutang. Padahal sejatinya yang terjadi adalah riba. Kemudian wa yabi'uhu khirfatan tusawi dirhaman bi khamsati dirhamin. Kemudian mereka melakukan transaksi jual beli apa? Khirfah, yaitu kain yang senilai dengan senilai 1 dirham bi khamsati mi'ati dirham. Nah, jadi mereka menjual ada kain ini yang nilainya 1 dirham ditukar dengan 1 dirham plus ditukar dengan 500 dirham. Nah, sehingga yang terjadi adalah transaksi uang 1 dirham dengan 500 dirham, namun yang 1 dirham ditambah dengan kain. Nah, maka ini juga bagian dari transaksi yang tidak diperbolehkan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Yang dijadikan standar barometer dalam transaksi itu bukan lafaznya, namun hakikatnya, niatnya. Sama seperti kalau saya katakan, ini saya kasih HP ke Komyu, namun nanti tolong ada timbal balik berupa uang. Nah, ini kata-katanya saya kasih, saya hibahkan HP, namun berharap ada timbal balik uang nominal. Artinya apa? Ini bukan hibah. Karena secara lafaz mungkin hibah, tapi hakikatnya bukanlah hibah. Hakikatnya adalah apa? Jual beli. Dia kasih HP tapi dia berharap ada timbal balik uang. Nah, maka yang terjadi adalah jual beli bukan hibah.
aslun fi ibtalil hiyal. Hadis Nabi SAW tadi terkait innamal amalu binniyat itu, bahwa setiap amalan tergantung niatnya, adalah dasar yang menjadi pembatal siasat dan kamuflase tadi. Fa inna man arada an yu'amilahu mu'amalatan yu'tihi fiha alfan bi alfi wa khamsami'ah innama nawa bil iqtirat tahsil ar-ribhi az-zaidi alladhi adhhara annahu thamanu ath-thawb fa huwa fi al-haqiqati a'tahu alfan halatan bi alfin wa khamsami'ati muajjalah wa ja'alahu surat al-qardi surat al-bay' muhallilan li hadzal muharram. Baik, kemudian barang siapa yang menghendaki transaksi misalnya pertukaran 1.000 dengan pertukaran 1.000 dengan 1.500, jadi pertukaran uang dengan uang, yang satu 1.000, satu 1.500. Kemudian dia niatkan untuk utang, namun ada kelebihan di situ. Ada kelebihan. Nah, maka yang menjadi pertimbangan di sini adalah hakikatnya yang terjadi dalam kasus tadi, dalam kasus transaksi pakaian tadi, fahuwa fil haqiqati a'tahu alfan halatan bi alfin wa khamsimi'atin muajjalah. Hakikat yang terjadi adalah memberikan 1.000 secara kredit, kemudian memberikan 1.500 secara memberikan 1.000 secara tunai, kemudian memberikan 1.500 secara kredit. Nah, inilah hakikat dari transaksi jual beli inah. Sama seperti tadi yang kita katakan dalam transaksi motor. Si A membeli dari si B motor secara kredit 7.500.000. Barang dapat diterima oleh si A. Namun kemudian si A menjual ulang ke si B motor yang sudah dia beli dari si B. Dengan harga berapa? 5 juta secara tunai. Jadi hakikatnya yang terjadi adalah pertukaran 5 juta dengan 7,5 juta. Yang 5 jutanya tunai, 7,5 jutanya kredit. Sehingga motor itu sebagai apa hakikatnya? Motor ini hanya sebagai kamuflase. Karena motor itu tidak dibeli hakikatnya. Karena dia kembali lagi ke si B, si penjual pertama. Baik ikhwatal Islam azanillahu wa yakum, ini sekiranya yang bisa kami sampaikan terkait transaksi jual beli atau skema inah yang diharamkan oleh mayoritas ulama berdasarkan beberapa argumentasi hadis tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semuanya, hidayah dan taufiknya, sehingga menjadi satu ilmu yang bermanfaat dan kita bisa terapkan pada setiap tatanan interaksi muamalah kita untuk menghindari setiap berbagai transaksi ribawi. Wallahu taala alam bisawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.